Jadi gini, kita kan selama ini sudah certified ISO 27001 ya. Nah, dengan ISO 27001 itu ada beberapa policy-policy yang memang dari segi bukan hanya eksternal, tapi internal kita juga harus implement. Definisi internal itu apa? Contoh dari user kita atau employee-nya Amerbank sendiri, berapa sering sih harus ganti password? So, contoh satu. Contoh kedua kayak apakah boleh password itu di-share ke pihak lain atau ke employee yang lain. And then kayak contoh kalau misalnya ada user access yang tidak sesuai, kayak contoh saya adalah tim customer service, apakah saya harus punya akses yang lain, akses tim marketing katakanlah. Hal-hal seperti itu yang dengan adanya sertifikasi ISO itu yang sebelumnya belum ada sebagai policy, sekarang sudah ada. Di luar itu yang memang dari awal kita sudah implement ialah customer data yang sifatnya sensitif atau mungkin sering dibilang Personal Identification Information atau PII, itu kita tidak sharing dengan bebas di company ini. Dalam artian apa? Jadi kalau memang ada butuh PII, name it, kayak contoh baik itu permintaan regulator, atau itu butuh karena kita mau melakukan campaign, dan itu memang harus di-generate manual, datanya itu ada approval khusus. Dan nggak bisa langsung contoh dari report generate ada data customer, atau misalnya dari query langsung ke data warehouse kita itu ada data customer, itu sangat jarang. Yang bisa langsung diakses, yang bisa langsung didapatkan itu biasanya data turunannya atau data yang tidak bisa kita nggak bisa langsung identify ini siapa gitu. Contoh kayak berapa sering sih dia bertransaksi dalam 1 bulan, atau kayak contoh dia itu punya handphonenya Android atau iOS. Yang lebih ke arah sana itu bisa dengan mudah dikonsum karena kita kan semangatnya ialah sebagai data driven company. Semua inisiatif, semua idea, semua feature, semua produk itu harus di backup sama data sebagai validasinya. Nah, kita tetap memberikan akses itu ke semuanya selebar-lebarnya, tapi yang berhubungan dengan PII memang butuh tiered approval lah, seperti itu. Terhadap proteksi data yang khusus kita lakukan ialah kan seperti aku bilang, tadi data yang ada di reporting kita, data yang ada di data warehouse kita, itu sifatnya tidak ada PII-nya. Tapi kan pasti yang ada di production itu sudah pasti ada kan, karena waktu customer itu isi nama, isi tanggal lahir itu kan pasti di save di database production. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan data ini, untuk nge-encrypt data ini? Untuk nge-masking data ini. Nah, kita punya proses ETL yang mana dalam proses itu kita ada action untuk menghilangkan data-data ini, or rather mengencrypt data-data inilah, seperti itu. Yang mana ketika itu udah masuk ke data warehouse kita, data tersebut bisa dianggap hilang atau tidak ada, tapi sisa data yang lain itu tetap ada. Di luar itu, di production sendiri, di database production, di aplikasi production juga ada beberapa data yang memang sifatnya critical, itu kita encrypt. Sehingga kalau memang ada kebocoran data, atau ada isu data leak, ada data kita somehow bisa diambil orang lain, itu tidak bisa langsung identify, atau tidak bisa langsung keluar personal data customer itu tadi. Di luar itu sebenarnya bukan tools yang kita punya, tapi activity. Kan seperti aku bilang di panggung tadi, yang jadi problem itu bukan cuma serangan dari luar, tapi juga gimana awareness dari dalam. Yang kita lakukan sebagai salah satu syarat ISO 27001 ialah kita melakukan security awareness, yang mana tiap bulan kita akan nge-blast ke teman-teman melalui newsletter itu gimana sih cara kita memaintain data itu dengan baik dan benar. Gimana sih cara kita bekerja menggunakan digital platform, tapi tidak terekspos dengan ancaman-ancaman seperti cyber security atau data leak atau dan sebagainya. Oke, nah gini, tadi aku jelaskan juga, transformasi digital itu artinya apa? Transformasi di digital itu ialah ketika sebuah organisasi bisa melakukan validasi atas idenya, atas hipotesanya, atas fitur barunya, atas produk barunya dengan mudah dan cepat. Karena pada akhirnya yang tahu apakah fitur ini, produk ini, idea ini dibutuhkan oleh customer-nya, kan ujungnya customer. Bukan kita selaku company, bukan kita selaku organization. Kita butuh
feedback data itu, feedback dari customer itu tadi bahwa oke, saya suka produknya, saya suka fiturnya, atau ini bukan fitur yang saya mau, saya nggak butuh ini, dan seterusnya. Dengan implementasi cloud, itu bisa dengan mudah dilakukan. Apa sih maksudnya? Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang aware, atau mungkin kawan-kawan yang langsung join di Amar Bank, ketika kita sudah implementasi cloud, pasti nggak akan kerasa. Tapi kalau dari teman-teman yang sebelumnya kerja di perusahaan atau di tempat yang mana semuanya on-premise, atau semuanya server itu physical, harus beli server dulu, mungkin bahasanya, itu pasti ngerasa bahwa untuk order server aja, untuk procure server aja, itu minimal 3 bulan. Bayangin teman-teman punya ide, oke, kita mau ngeluarin produk yang mana atau fitur yang mana bisa nge-track spending user, katakanlah, dari tim produknya dan tim bisnisnya come up dengan ide itu. Itu butuh waktu 3 bulan dulu, kalau katakanlah si server yang sekarang itu sudah penuh ya, harus order dulu 3 bulan barang datang, belum lagi kalau memang ada biaya cukai, ketika barang datang pun juga harus dimasukkan ke ruang servernya lagi, kalau rak servernya penuh harus order lagi, dan seterusnya. Itu sangat panjang. Nah, itu bisa di-cut dalam waktu yang tadi berbulan-bulan itu tadi, bisa di-cut menjadi katakanlah 1 jam saja sekarang. Kita nge-configure cloud-nya udah selesai, ketika software-nya ready, ketika fiturnya ready, tinggal di-deploy di cloud-nya itu sendiri. Semangatnya bukan keren-kerenan kita di cloud, tapi semangatnya dibalikin lagi, transformasi digital gimana sebuah organisasi bisa memvalidate ID-nya dengan cepat. Jadi kita compare bahwa ketika waktu pakai cara yang lama, yang tradisional, beli server dan seterusnya, itu mungkin makan waktu 6 bulan sendiri, karena kan 3 bulan cuma barang datang, ada lagi nanti proses ABCD-nya, menjadi mungkin bisa dibilang 1-2 minggu saja, termasuk katakanlah development-nya dan seterusnya. Itu yang menjadi pembeda, itu yang menjadi differences antara contoh perusahaan yang tadi udah ready melakukan digital transformation sama yang masih pengen tapi belum siap gitu. Dan di balik itu, seperti yang aku bilang tadi, kita sebagai organization kan pengen menjadi data-driven company. Yang mana semua idea, semua fitur yang kita mau bikin, semua hipotesa itu pasti ada backup datanya. Bukan nge-backup, tapi dalam artian ada validasinya lah. Seperti itu. Yang mana dengan kita mengimplement end-to-end cloud itu tadi, dan kita sekarang sudah multi-cloud juga, hal itu lebih mudah dilakukan. Karena data pipeline-nya sudah ready, datanya D+1 sudah ada di data warehouse kita, di beberapa fitur bahkan report dan dashboard-nya ready juga, bahkan sebelum fiturnya naik dan seterusnya. Kalau dulu mungkin ya harus diekspor lagi datanya dari database, dibawa ke Excel lagi, diolah sendiri lagi, belum lagi kalau PC-nya nggak kuat, ngehang Excel-nya gitu-gitu. Nah itu udah kita cut semua. Harapannya itu tadi, organisasi ini ready untuk bisa menjadi digital organization itu tadi, yang mana fokusnya adalah gimana kita bisa nge-validate sebanyak mungkin idea kita ketika ke masyarakat lah dengan mudah, seperti itu sih. Ya, jadi kita untuk di cyber security itu, tadi kan mungkin sebelumnya balik lagi, tadi kan kita bahas internal policy, gimana tim internal itu bisa maintain datanya supaya nggak leak dan seterusnya, password selalu diganti dan seterusnya. Berikutnya, secara eksternal gimana kita bisa nge-prevent orang masuk ke rumah kita, quote unquote, ialah itu tadi kita, karena di cloud, pasti, apalagi cloud kita cloud yang tier 1 ya, Google Cloud, Ali Cloud, dan juga AWS, mereka sudah punya security measurement yang jelas, security appliance system yang jelas, yang mana sebagai subscriber ya kita langsung secara langsung mendapatkan akses itu. Di luar itu kita tambahin lagi, kita ada beberapa sistem atau tools yang kita subscribe khusus untuk cyber security. Tadi yang dibilang itu ada tools yang mana kita bisa nge-crawl dark web kalau memang terjadi data leak, sehingga itu nggak lama-lama di dark web itu dan mungkin bisa diperjualbelikan. Kita juga beberapa tools kita juga punya untuk ini contohnya kayak si Prisma Cloud, kayak Black Duck, dan juga kita punya SIEM kita sendiri, Wazoo. Nah itu harapannya itu tadi untuk menambah layer security-nya
organisasi ini, Amar Bank ini, di luar security system dan juga application yang di-provide sama si cloud provider ya kita itu tadi. Palingan sih itu sih.